Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Semoga kita semuanya tetap bersyukur dan tetap menikmati indahnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Di bawah perikop roh Allah dan roh antikristus. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Topik kita adalah roh yang mengaku. Dalam bahasa Yunani, kata mengaku adalah digunakan kata homologio yang berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah homo yang artinya sama atau bersama-sama, dan kata yang kedua adalah logos yang berarti perkataan atau firman. Maka arti dari homologio ini adalah pernyataan bersama. Dengan kata lain, pengakuan iman atau credo. Dalam firman ini kita melihat dengan jelas bahwa Yohanes menjelaskan dengan tegas bahwa setiap roh yang mengaku atau yang mempunyai pengakuan iman bahwa Yesus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Sedangkan kalau roh itu tidak mengaku, maka roh itu adalah roh antikristus. Dengan demikian bahwa ukuran roh dari Tuhan atau roh antikristus diukur dari isi atau konten pengakuan iman. Mengapa demikian? Karena pada masa Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain bahwa ada orang-orang yang membuat pengakuan iman, tetapi pengakuan iman itu adalah bukan mau mempercayai atau semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru pengakuan iman itu adalah mau menolak keberadaan Yesus adalah sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ada pengakuan-pengakuan iman yang salah dan sesat pada saat itu. Misalnya, ada pengakuan iman yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan bukan manusia. Karena bagi mereka kemanusiaan Yesus hanya bersifat sementara. Mereka menerima Yesus sebagai Allah namun menolak bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ada pengakuan iman yang seperti itu. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah hanya 100% Allah dan dia tidak manusia. Padahal yang sebenarnya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi mereka membelokkan bahwa Yesus itu adalah tidak manusia. Mereka tidak mengakui dalam pengakuan iman mereka, maka Yesus tidak diakui datang sebagai manusia dan sekaligus datang sebagai Tuhan. Tetapi mereka hanya mengakui bahwa dia adalah hanya Tuhan dan tidak 100% manusia. Inilah kesesatan yang terjadi pada saat itu ketika para rasul melayani. Sehingga ini dikatakan bahwa ini adalah roh antikristus atau roh kesesatan. Allah telah mengaruniakan roh kebenaran kepada kita sehingga kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia yang sejati. Bahkan kemanusiaannya tidak hilang ketika ia naik ke surga. Kata kerja datang memberi indikasi bahwa Yesus tidak berasal dari dunia. Yesus diutus Bapa dari surga menjadi manusia. Kenyataan ini
mengindikasikan bahwa Yesus adalah manusia dan Allah. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa masih banyak ajaran-ajaran atau pengakuan-pengakuan iman yang salah pada saat itu. Misalnya ajaran gnostik yang beranggapan bahwa Yesus bukan benar-benar anak Allah. Mereka menganggap bahwa zat itu jahat dan roh itu baik. Karena Allah itu baik dan dia adalah roh, maka tidak mungkin ia menciptakan dunia yang bersifat kebendaan ini yang jahat. Lagi pula mereka mengemukakan bahwa karena roh dan zat tidak dapat bercampur, Kristus dan Allah tidak mungkin bersatu di dalam diri Yesus. Mereka mengambil nama mereka dari kata Yunani gnosis, atau artinya pengetahuan, serta mengakui bahwa mereka memiliki pengertian khusus mengenai kebenaran rahasia dalam hidup ini. Sehingga mereka hanya mengandalkan pengetahuan. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan mereka untuk memahami Kristus. Mereka menganggap bahwa Allah yang begitu mulia itu, yang begitu kudus itu tidak akan mungkin turun. Tidak akan mungkin menjelma menjadi manusia, sedangkan manusia adalah manusia yang jahat. Manusia yang kotor. Manusia yang penuh dengan dosa. Dan tidak mungkin bahwa Allah itu adalah menjelma menjadi manusia. Ini adalah pengakuan-pengakuan iman yang salah pada saat itu yang terjadi ketika masa pelayanan para rasul pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini bahwa kita diingatkan akan pengakuan iman kita atau pengakuan kredo kita kepada Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yesus yang datang sebagai manusia itu adalah dia 100% manusia dan dia adalah 100% Allah. Dia membuktikan bahwa dia Allah. Dia melakukan segala mujizat pengajaran. Dia melakukan penyembuhan. Dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan mujizat di berbagai tempat dengan kuasa kealahan. Dan dia juga adalah manusia. Dia lapar, dia haus, dia lelah. Oleh karena itu bahwa Yesus yang kita akui dan Yesus yang kita percayai sebagai orang Kristen, bahwa dia adalah datang menjelma sebagai manusia dan dia adalah berasal dari Allah dan kita dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka biarlah bahwa kita, pengakuan iman kita tetap hidup, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah dia menjelma sebagai manusia dan dia datang sebagai manusia dan sekaligus dia datang sebagai Allah supaya kita terbebas, supaya kita ditebus, supaya kita memiliki hidup, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah utusan Allah dan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Oleh karena itu, walaupun banyak orang yang menentang tentang hal itu, tetapi ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, banyak yang mendukung bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah utusan Allah, dan bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh sebab itu, biarlah setiap kehidupan kita mengakui bahwa Yesus, pengakuan iman kita benar, pengakuan iman kita
tulus, pengakuan iman kita taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita dalam kehidupan ini harus memiliki pengakuan iman yang benar. Jangan mengakui pengakuan iman yang sesat. Karena dalam firman ini kita harus menguji segala sesuatu. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena itu setiap roh itu harus diuji, apakah itu berasal dari Allah atau tidak, supaya kita tidak sesat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.